tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Garawoca niwatuca santutica katanyuta kalena dhammasawanang etang manggala mutamangte. Namo Buddhaya. Pemirsa TPRI Sumatera Selatan yang saya hormati, terima kasih pada kesempatan kali ini saya mempunyai kesempatan untuk menyampaikan Dhamma, mimbar agama Buddha. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu Dhamma menjaga perdamaian dunia. Di dalam pandangan agama Buddha, Dhamma dikenal sebagai ajaran kebenaran. Dhamma merupakan ajaran kebenaran yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha Gautama di dalam berbagai kesempatan kepada para siswanya. Umat Buddha mengenal Dhamma tertuang di dalam kitab suci yang disebut sebagai Tripitaka. Tripitaka merupakan kitab suci agama Buddha yang terdiri dari 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah disebut sebagai Vinaya Pitaka, dan kelompok yang kedua disebut sebagai Sutta Pitaka, dan kelompok yang ketiga disebut sebagai Abhidhamma Pitaka. Inilah yang disebut sebagai Dhamma atau ajaran kebenaran yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha Gautama. Apa yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha Gautama, Dhamma ini tentunya yang menarik pada tema kali ini adalah Dhamma sebagai menjaga perdamaian dunia. Kita sebagai umat Buddha tentunya Tripitaka menjadi sumber referensi di dalam belajar dan sekaligus sebagai sumber untuk praktek Dhamma bagi umat Buddha, baik umat Buddha perumah tangga maupun umat Buddha garawasa atau yang memilih untuk tidak berumah tangga. Seperti apa yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha Gautama yang pada kesempatan kali ini adalah menyampaikan kita bahwasannya sebagai umat Buddha untuk peduli, ikut serta, berpartisipasi secara aktif di dalam menjaga perdamaian dunia. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Buddha menjadikan Dhamma sebagai pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha Gautama tertuang dalam kitab seperti dalam kitab Dhammapada. Waga yang pertama adalah kita sebagai umat Buddha untuk diajak secara aktif melaksanakan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk sumbangsih umat Buddha untuk menjaga dunia. Yang perlu kita lakukan yang pertama adalah sebagai umat Buddha untuk turut serta dalam menjaga dunia, yaitu adalah dengan melakukan pengendalian diri melalui pikiran. Pikiran inilah yang menjadi sumber utama untuk membangkitkan kesadaran dan menjaga perdamaian dunia. Di dalam agama Buddha, kitab Dhammapada, waga yang pertama juga sudah disabdakan, sudah diuraikan oleh Guru Agung Buddha Gautama di dalam bahasa Pali. Mano pubanggama dhamma, mano seta, mano maya.
manasace padutena basatiwa karo tiwa tatonang dukamang weti cakang wawahato padang. Apa artinya dari syair Dhammapada yang pertama? Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin dan pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati yang mengikuti kaki lembu yang menariknya. Artinya adalah segala sesuatu ini diawali dari pikiran kita. Tetapi juga di dalam syair Dhammapada, syair yang kedua juga diuraikan bahwasannya di dalam bahasa Indonesianya, apabila seseorang adalah berpikir atau berbuat dengan pikiran yang baik, maka demikian juga kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tidak akan lepas dari benda aslinya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kepada umat Buddha bahwasannya sumbangsih kita sebagai umat Buddha untuk mewujudkan perdamaian dunia adalah kita awali dengan menumbuhkan pikiran yang baik. Manakala kita sudah bisa menumbuhkan pikiran yang baik, memunculkan pikiran yang positif di dalam kehidupan kita sehari, maka kita sudah memberikan sumbangsih menjaga perdamaian dimulai dari diri kita sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kami sedama umat Buddha yang saya hormati, bahwasannya pada saat ini kita juga sebagai umat Buddha untuk berperan serta terus membangkitkan, menumbuhkan, memulai dari pikiran kita untuk selalu memunculkan pikiran-pikiran yang baik. Pikiran yang baik inilah menjadi sumber kebahagiaan bagi diri kita. Bapak, Ibu, permisa TVRI dimanapun berada, selanjutnya mari kita rehat sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang saya hormati, di dalam agama Buddha juga mengenal yang disebut sebagai dunia. Kalau yang pertama saya sudah menyampaikan tentang apa itu Dhamma, kemudian apa yang diajarkan di dalam Dhamma, yang syair yang pertama di dalam Dhammapada, kemudian di dalam agama Buddha dikenal juga apa itu dunia. Dunia di dalam agama Buddha, di dalam bahasa Pali disebut sebagai loka, yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Osaka Loka. Apa itu Osaka Loka? Osaka Loka adalah tempat di mana tempat tinggal dari makhluk-makhluk. Kalau kita sebagai manusia adalah tempatnya di bumi ini. Osaka Loka untuk manusia di bumi beserta dengan alam yang disebut alam binatang, atau di dalam agama Buddha disebut alam tiracana. Inilah yang disebut sebagai Osaka Loka. Kemudian juga di dalam agama Buddha, dunia ini juga yang kedua dikenal sebagai Sataloka. Apa itu Sataloka? Sataloka adalah jenis-jenis kehidupan. Di dalam agama Buddha dikenal tidak hanya sebagai manusia, tetapi juga ada kehidupan makhluk-makhluk lain. Di bumi ini ada manusia dan
alam yang disebut sebagai alam binatang atau tiracana. Tetapi selain itu juga ada alam-alam lain seperti Asura, Peta, juga alam dewa, bahkan alam Brahma. Inilah yang disebut sebagai Sataloka. Kemudian loka atau dunia di dalam agama Buddha yang ketiga adalah Sankara Loka. Sankara Loka ini sesungguhnya adalah bagian dari gugusan pembentuk atau 4 gugusan pembentuk dari jasmani yang terdiri dari Patawi, Apo, Tejo, dan Wayo di dalam bahasa Pali. Inilah yang disebut sebagai dunia di dalam agama Buddha. Pemirsa TVRI yang saya hormati, kemudian subtema kali ini adalah bagaimana caranya kita sebagai umat Buddha untuk menjaga perdamaian dunia menurut pandangan agama Buddha. Cara yang perlu kita lakukan sebagai umat Buddha untuk mewujudkan perdamaian dunia, yang pertama adalah kita sebagai umat Buddha harus memulai dari diri kita sendiri. Melalui pikiran kita, kita bangun, kita munculkan hal yang baik. Kita munculkan pikiran-pikiran yang positif. Pikiran-pikiran yang terbebas dari kekotoran batin. Kepikiran-pikiran yang terbebas dari loba, dosa, dan moha. Inilah cara sumbangsih kita sebagai umat Buddha untuk mewujudkan perdamaian dunia. Perdamaian ini bisa terwujud manakala sudah muncul di dalam batin kita. Manakala batin kita ini sudah diliputi dengan perasaan meta, cinta kasih, kasih sayang, keseimbangan batin, rasa simpati yang sudah muncul di dalam batin kita, di dalam pikiran kita, maka akan berpengaruh di dalam kehidupan kita sehari-hari, mendatangkan rasa damai, mendatangkan rasa bahagia, mendatangkan rasa ketenangan batin bagi diri kita dan orang lain. Bapak Ibu pemirsa TVRI yang saya hormati, untuk lebih jelasnya mungkin terkait dengan pikiran ini saya akan memberikan perumpamaan. Contoh, kalau kita di rumah ada seember air, manakala air itu tidak bergerak, manakala air itu tenang, maka akan tampak dengan jelas segala sesuatu yang ada di dalam air itu. Tapi manakala air itu bergejolak atau air itu bergelombang, maka apa yang ada di dalam air itu sulit untuk dilihat dengan jelas. Maknanya adalah kita sebagai umat Buddha, manakala kita mengibaratkan pikiran kita, batin kita seperti air yang tenang, maka kita akan lebih mudah untuk menyadari segala sesuatu, bentuk-bentuk pikiran yang muncul, segala sesuatu bentuk pikiran yang tidak baik, rasa benci, rasa iri hati, kemarahan yang muncul di dalam batin kita akan lebih mudah kita sadari manakala pikiran kita, batin kita menjadi tenang. Akan tetapi sebaliknya, manakala saya ibaratkan sebagai air yang bergelombang, di mana air yang bergelombang maka agak sulit untuk bisa melihat, menyadari barang yang ada di dalam air tersebut. Akan tetapi manakala batin kita bergejolak, batin kita tidak tenang, maka kita akan sulit menyadari apakah pikiran yang muncul di dalam batin kita itu adalah yang baik atau yang tidak baik. Manakala kita tidak menumbuhkan kesadaran, ketenangan di dalam batin kita, maka segala sesuatu, apakah itu yang disebut sebagai loba, dosa, moha, dan irsya, atau di dalam agama Buddha disebut sebagai catur mara, itu akan muncul di dalam batin kita dan sulit untuk kita sadari.
Oleh sebab itu, kita sebagai umat Buddha, yang terpenting adalah menjaga pikiran kita untuk selalu tenang. Dengan ketenangan itu akan lebih mudah menyadari segala sesuatu bentuk-bentuk pikiran yang tidak baik yang muncul di dalam batin kita. Sesuatu pikiran yang tidak baik, apakah itu kebencian, keserakahan, egosentris, hanya akan merugikan diri kita, hanya akan membawa diri kita untuk yang disebut sebagai sumber penderitaan di dalam diri kita dan orang lain. Bapak Ibu, pemirsa TVRI, khususnya umat Buddha dimanapun berada yang saya hormati. Kita sebagai umat Buddha diajarkan untuk selalu memperhatikan segala bentuk-bentuk pikiran yang muncul di dalam batin kita. Guru Agung Buddha Gautama juga mengajarkan di dalam kitab suci agama Buddha, kitab yang ketiga yang disebut Abhidhamma. Di dalam kitab Abhidhamma juga diajarkan berbagai macam bentuk-bentuk pikiran yang muncul. Pemirsa TVRI dimanapun berada, untuk selanjutnya marilah kita mengikuti pariwara berikut ini. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada yang saya hormati, saya ingin menjelaskan bahwa Dhamma bisa menjaga perdamaian dunia yang diawali di dalam diri kita sendiri. Sebagai umat Buddha, tentunya saya ingin mengajak adalah bagaimana caranya kita sebagai umat Buddha untuk bersumbangsi menjaga perdamaian dunia. Diawali dengan menjaga pikiran kita. Pikiran kita bisa dijaga dengan cara yang pertama adalah kita sebagai umat Buddha untuk selalu menghadirkan kesadaran, atau di dalam agama Buddha disebut sebagai sati. Kesadaran ini menjadi kunci utama suksesi di dalam menjaga setiap bentuk-bentuk pikiran yang muncul. Dengan kesadaran ini, maka umat Buddha akan terhindar dari perbuatan yang tidak baik yang dilakukan melalui pikiran. Kemudian yang kedua, juga kita sebagai umat Buddha diajarkan untuk selalu melakukan atau menghindari segala sesuatu yang tidak baik atau catur mara. Tetapi kita diajarkan untuk selalu mengembangkan yang disebut kediaman luhur atau Brahma Wihara. Brahma Wihara ini untuk selalu dimunculkan di dalam batin kita, menumbuhkan rasa metta, cinta kasih, kasih sayang, keseimbangan batin, dan rasa simpati yang harus selalu dimunculkan di dalam batin kita atau pikiran kita. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kepada seluruh umat Buddha, hadirkanlah cinta kasih, wujudkanlah cinta kasih dan kasih sayang di dalam pikiran kita. Dengan mengembangkan pikiran yang penuh cinta kasih dan kasih sayang, ini adalah sebagai salah satu bentuk praktek kita sebagai umat Buddha untuk mewujudkan perdamaian dunia. Perdamaian harus dimulai dari diri kita, kemudian dikembangkan kepada keluarga kita,
kepada lingkungan masyarakat kita dengan menghadirkan cinta atau metta di dalam agama Buddha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kami sedama, khususnya umat Buddha, pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada yang saya hormati. Kondisi pikiran kita dengan menghadirkan kesadaran murni adalah sebagai bentuk kata kunci untuk menuju sukses. Sukses di dalam diri kita, di dalam melaksanakan Dhamma, di dalam menjalankan ajaran-ajaran Guru Agung Buddha yang disebut sebagai Dhamma. Dhamma inilah yang menjadi pewaris yang diwariskan oleh Guru Agung Buddha Gautama untuk umat Buddha. Kita sebagai umat Buddha berkewajiban melaksanakan Dhamma ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan melaksanakan Dhamma ini dengan baik melalui pikiran kita, melalui perbuatan kita, melalui ucapan kita, maka kedamaian yang sejati akan terwujud di dalam diri kita. Satu hal juga yang terpenting di dalam agama Buddha, bahwasanya kita sebagai umat Buddha, kalau kita sudah bisa menghadirkan kesadaran yang murni, kesadaran yang baik di dalam batin kita, kemudian kita kembangkan, inilah yang disebut jalan Dhamma yang ketiga, yaitu kita sebagai umat Buddha melaksanakan samadhi atau meditasi. Jalan Dhamma untuk mewujudkan perdamaian dunia, manakala kita sudah melakukan perbuatan baik melalui pikiran, melalui ucapan, melalui perbuatan badan jasmani yang baik. Yang lebih tinggi adalah menuntun batin kita untuk melaksanakan bhawana, pengembangan batin, dengan mengamati, mengikuti segala macam bentuk pikiran yang baik yang muncul di dalam diri kita, maka akan muncul kesadaran yang murni. Seperti air yang tenang, dengan air yang tenang maka kita bisa melihat isi di dalam air tersebut dengan jelas. Dengan ketenangan batin, dengan ketenangan pikiran inilah akan membawa kebahagiaan bagi kita, keluarga kita, dan alam semesta. Inilah pandangan agama Buddha, peran Dhamma untuk menjaga perdamaian dunia. Dhamma telah dibabarkan oleh Guru Agung Buddha Gautama. Kita sebagai umat Buddha untuk melaksanakan Dhamma diawali dengan menumbuhkan pikiran yang baik, melakukan usaha pengendalian diri di dalam batin kita, melaksanakan pengendalian diri di dalam perbuatan kita, melakukan pengendalian diri melalui ucapan kita. Dengan melaksanakan Dhamma ini, semoga umat Buddha dapat mencapai suatu pembebasan yang tertinggi. Sabbe satta bhavantu sughi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.